Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendiri namanya Kiai Haji Abdul Hasib, pimpinan yayasan Kiai Haji Abdul Rahman, yang ceramah Abdul Somad. Tidak pernah direncanakan, tidak pernah diprogramkan, tapi begitulah rupanya. Kalau sama-sama hamba Allah pasti akan dipertemukan di tempat yang baik bersama orang baik-baik. Bersama kita ada Bapak Kapolsek, ada unsur kecamatan. Tidak dapat saya sebut satu persatu karena kalau disebutkan bisa sampai azan subuh. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini makin kita baca berita makin sakit kepala kita, apalagi yang beritanya membuli-buli kita. Dulu waktu saya masih kuliah musim haji pergi ke Mekah, sampai di sana ketemu sama jamaah haji dari Indonesia. Melihat wajah ibu-ibu lama kita pandang, karena lama tidak ketemu dengan ayah dan ibu, 4 tahun berpisah. Melihat wajah ibu, ingat ibu di kampung. Lama-lama kita lihat, kita senyum, mereka takut, disangkanya kita copet. Tapi akhirnya setelah lama-lama mereka mendekat, pertanyaannya, sudah lama jadi TKI. Bapak, Ibu, TKI itu bagus, mereka pahlawan devisa kita, mereka punya kontribusi pemasukan uang untuk negara. Baik apa tak baik? Baik. Tapi kami mahasiswa dari mana? Dari Kairo, Mesir. Terus ngapain kemari? Melaksanakan ibadah haji sambil kerja. Apa kata jamaah haji Indonesia? Pulanglah nak, Indonesia sekarang sudah darurat. Kenapa bu? Bahaya. Apa bahayanya? Anak TK sudah memperkosa anak SD. Mohon maaf beribu maaf, itu memang nyata, saya dengar sendiri di telinga saya. Waktu itu saya sangka ini kalimat hiperbola, mengada-ngada, apa ini, nggak benar ini isu ini. Ternyata apa yang terjadi benar. Anak-anak SD dewasa sebelum masanya, mereka matang dikarbit oleh internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Tontonannya, makanannya, pakai pengawet, ada pemicu libido seksual. Ditambah dengan tontonannya, ditambah lagi anak perempuan tidak dikhitan. Maaf beribu maaf, yang saya ceritakan ini fakta, data, bukan fiktif, bukan ilusi. Tadi di jalan sebelum kemari buka berita internet, apa yang terjadi? Maaf beribu maaf, kepala desa mati di mobil akibat sesak napas tidak kuat. Maaf beribu maaf, karena berhubungan intim. Apa artinya? Tidak ada lagi yang bisa dijadikan panduan pedoman dalam hidup. Anak-anaknya rusak, sampai kepada atasnya rusak. Dirusak oleh korupsi, dirusak oleh makan haram, dirusak oleh riba. Sampai saya berpikir melihat dunia ini, kalau begitu pergi ke gunung, menyendiri, bersemedi sampai malaikat maut datang. Putus asa. Kalau bolehlah ada ayat yang mengatakan, hai Abdul Somad, silakanlah berputus asa. Sudah putus asa saja melihat dunia ini. Tapi ternyata di tengah kegalauan, di tengah kekacauan, di tengah berita yang begitu, rupanya masih ada secercah cahaya, masih ada satu bintang di tengah gelap. Bintang itu bernama Darul Quran Mulia. Abdul Somad, kalau engkau khawatir ada anak TK, ada anak SD yang mabuk, mabuknya bukan mabuk sabu-sabu, mabuk lem kambing. Kalau kau khawatir ada orang korupsi, ada orang nepotisme, ada orang buat dosa, kena virus HIV AIDS, nampaknya gagah perkasa tegap, rupanya melambai, LGBT, maka Abdul Somad nun di sana
ada secercah cahaya masa depan. Mereka SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, tamat mereka sama-sama anak SMA, tapi dalam kepalanya ada 30 juz Al-Quran. Jumlah mereka berapa saat ini? 2150 orang, laki-laki dan perempuan. Ustadz tahu dari mana? Saya tanya dulu. Masya Allah, tabarakallah. Maka saya datang kemari bukan mau ceramah, datang bukan mau takziah, tapi datang membangkitkan semangat. Insya Allah pulang dari Darul Quran Mulia ini makin menggelegar suara saya. Padahal selama ini ceramah saya sudah slow-slow aja. Assalamualaikum jamaah. Kita ini ya usah terlalu semangat, kita udah mau mati. Anak SD nggak bisa lagi diharap. Anak SMP sudah cabut sama pacarnya. Anak SMA sudah hamil 3 bulan. Anak mahasiswi sudah jadi ayam kampus. Pejabat-pejabat sudah makan riba, makan haram. Tak ada lagi yang bisa kita harapkan. Maka kita doa aja supaya mati husnul khotimah. Yalah Pak Ustadz. Tapi setelah datang ke Darul Quran Mulia, maka akan ada jenderal bintang 4 penghafal Al-Quran. Akan ada gubernur tapi hafal Al-Quran. 20 tahun akan datang ada dokter spesialis hafal Al-Quran. Ini Abdul Somad ini ngawur. Mana mungkin bisa jadi dokter spesialis? Emang gratis? Memang gratis. Yang ngomong siapa? Rektor. Saya ceramah di Jogja. Yang waktu Ustadz diusir itu iya. Tapi ada satu kampus yang nerima saya. Namanya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan Bapak Rektor ngasih tahu, Fakultas Kedokteran di sini memberikan beasiswa full untuk penghafal Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. S1 dokter umum. S1 dokter umum. Dari mulai sakit jantung, bisul sampai kurap. Tapi begitu mereka cerdas, naik ke S2, dokter spesialis. Tamat mereka dokter. Dan mereka pulang menjadi pengabdi masyarakat di tengah umat. Mereka juga punya klinik. Sebagian gaji mereka untuk membantu operasi bimbir sumbing gratis, khitan gratis. Ustadz Abdul Somad ceramah tidak hanya tausiah, hadiri tablik akbar Ustadz Abdul Somad dan pemeriksaan hamil gratis. Hadiri tablik akbar Abdul Somad, khitan masal gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Wah Ustadz ini ada-ada aja, masa daftarkan suaminya? Mu'alaf baru masuk Islam. Hadiri 100 khitan gratis bersama dokter hafal Quran alumni Darul Quran Mulia. Berikut ini pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Enggak ada yang mau, lari semua. Bukan bidang dia. Tapi begitu datang dokter spesialis, jilbabnya panjang, bajunya panjang, megang jarum suntik, masuk ke ruang ICU. Semua yang di ruang itu judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Udah mau mati. Masuk ibu dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata yang hampir-hampir sakit itu malah sehat. Siapa yang ngomong begitu? Buka tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan surah ini pada perkara yang sulit, yang susah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Mudah sehatnya atau mudah matinya? Enggak terlalu lama dia di situ menghabiskan uang. Apa kata pasien-pasien? Masya Allah, ibu dokter. Padahal selama ini saya rasanya sakit, tapi begitu melihat ibu sembuh rasanya. Belum disuntik udah sehat. Gimana enggak sehat? Senyumnya, dipegang keningnya. Ibu setempat sehat ya bu. Yang mahram, yang tidak mahram tidak dia pedulikan. Karena dia belajar tentang akhlak. Sebelum dia suntik dia bacakan salawat,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sehat. Bagaimana kalau dokternya tidak paham agama? Rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Anting-anting 15. 3 di sini, 3 di sini, 3 di sini, 1 di sini. Macam sapi kurban. 1 di bibir. Melihat bibir dia bergerak, bergerak juga bibir pasien. Kuku hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Masuk ke dalam ruang pasien bukan pakai bismillah, bukan baca doa, bukan sholawat. Hi guys, are you ready to rock? Mana mau sembuh? Mana yang sakit? Mana? Mati kontan orang ICU. Apa yang bisa memperbaiki NKRI? Jaga NKRI. Siapa yang bisa menjaga NKRI dari LGBT? Siapa yang bisa jaga NKRI dari virus HIV AIDS? Siapa yang bisa jaga NKRI dari narkoba? Nih dia orangnya. Nih yang dia jaga. Anda mau anak Anda selamat dari LGBT? Anda mau anak Anda selamat dari kecanduan game online? Anda mau selamat anak Anda dari warnet? Daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Pondok Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia, Gunung Sindur, Bogor. Hubungi www.com. Apa itu anak pesantren? Ngapain tinggal di pesantren? Paling-paling nanti tamat jadi imam tarawih. What? Emangnya kalau tamat dari Darul Quran Mulia bisa masuk UI, bisa masuk ITB, bisa masuk IPB? Bisa. Ijazah mereka kan SMA. Seluruh universitas-universitas ternama di Indonesia sudah ada alumni dari Darul Quran Mulia. Ijazah mereka SMA, brother. Casingnya SMA, isinya 30 juz. Ini sekarang banyak terpukau sama casing, pakai jubah, isi Abu Lahab. Tapi di Darul Quran Mulia, apa dalam kepalanya? Lihat aja program dia Diknas Pendidikan Nasional, fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, kecil. Kenapa? Fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika. Jangankan itu 5 pelajaran, 30 juz ada di kepala dia. 30 juz. Bapaknya juz 30 aja payah. Oleh sebab itu maka bangkit semangat saya datang kemari mendapatkan keberkahan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, turunkan rahmat Engkau melalui kemuliaan Al-Quran. Ternyata pohon-pohon kayu kalau dibacakan Al-Quran berbuah sebesar karung. Oh biasa. Pohon nangka, berapa banyak pohon nangka tidak berbuah, tapi di Darul Quran luar biasa, sebesar karung buahnya. Bukan mengada-ngada. Yang mau datang nyata. Nanti habis dari sini saya mau foto di situ. Mau kita like and share. Janji siapa? Janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Turun barakah dari langit, turun hujan. Wal ard, tumbuh tanaman. Syaratnya apa? Iman dan taqwa. Maka Al-Quran, jangankan membaca Quran, wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan orang lain, fastami'u, dengarkan baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun. Ternyata makna turhamun, tarhamun, turhamun, kamu dapat rahmat. Bukan cuma manusia yang dapat rahmat, pokok-pokok kayu pun mendapatkan rahmat. Kata siapa? Fakta dan data, bukan fiktif dan hoax. Ini banyak orang sekarang tidak bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Tapi di sini yang diucapkan setiap hari, watawasau bil hak, bukan watawasau bil hoax. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya dibawa berjalan-jalan
melihat Darul Quran Mulia 2, masjidnya besar. Loh, kok yang tepuk tangan perempuan semua? Ternyata kampus mereka. Ustaz Abdul Somad, masjid ini akan siap tahun depan. Ustaz Abdul Somad, sebelum penerimaan siswa 2020, gedung-gedung guru, kelas-kelas sudah siap. Duitnya dari mana? Ternyata barokah Al-Quran. Ada wali santri yang berkata, saya akan siapkan gedungnya, saya akan siapkan kelasnya. Inilah wali-wali santri, orang-orang kaya yang akan lapang kuburnya sejauh mata memandang, terang benderang alam barzahnya. Betul? Adapun yang pelit-pelit, kita biarkan dia masuk dalam sel sempit. Pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin... Pokoknya antum lebih tahu nasabnya lah. Biar aja dia pelit, silakan yang pelit biar aja pelit. Tapi nanti kau rasakan sempitnya alam kuburmu. Al-mahiru bil Quran, yang mahir dengan Al-Quran, baca Quran, hafal Quran, ahli Al-Quran, mengamalkan isi Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, nanti akan bangkit di padang mahsyar bersama para malaikat. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Ketika semua yang dikubur dibangkitkan, saat itu pandang ke kanan malaikat, lihat ke kiri malaikat, tengok ke depan malaikat. Mengapa aku bisa bangkit bersama malaikat? Karena engkau alumni Darul Quran Mulia. Ustaz Abdul Somad ini alumni Darul Quran? Tidak. Kenapa bersama malaikat juga? Pernah ceramah di Darul Quran. Bapak Kapolsek ini hafal Quran? Tidak. Kenapa bisa sama malaikat juga? Pernah tugas jadi Kapolsek di daerah Darul Quran. Berlomba-lomba mereka ingin dapat tugas seperti Pak Kapolsek. Bapak Camat hafal Quran? Tidak. Kenapa bisa bangkit bersama mereka? Karena pernah hadir. Yang enggak hadir, yang enggak ikut. Pegawai kantor camat malah yang masuk surga duluan daripada camatnya. Makanya Pak Camat, nah besok datanglah kemari. Masya Allah, tabarakallah, kemuliaan Al-Quran. Malam itu malam yang biasa saja. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Muharram, malam Safar, malam Rabiul Awal, malam Rabiul Akhir, malam 1, malam 2, malam 3, malam 29, malam 30. Tidak ada beda dia dengan malam yang lain. Tapi kenapa malam itu siapa yang beramal, amalnya lebih dari 83 tahun? Apa sebabnya? Karena pada malam itu turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Makna Lailatul Qadar pertama, lailatun fiha qadrun, di dalamnya ada kemuliaan. Makna Lailatul Qadar, yufraqu fihi kullu amrin hakim, pada malam itu ditetapkan takdir setahun ke depan. Lailatul Qadar maknanya qudira alaihi rizquhu, disempitkan rezekinya. Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Seandainya malaikat itu dalam bentuk fisik, dalam bentuk tulang, dalam bentuk kulit, dalam bentuk daging, fisik, materi, sempit dunia ini. Tapi karena malaikat dalam bentuk cahaya, maka cahaya tidak mengambil tempat. Cahaya, 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 cahaya. Beribu cahaya kita pasang, cahaya tidak mengambil tempat. Maka malam Lailatul Qadar pada waktu paginya matahari redup. Kenapa matahari redup pada malam Lailatul Qadar? Karena malaikat yang bercahaya-cahaya, kilauan cahaya malaikat mengalahkan cahaya matahari. Malam itu menjadi mulia karena kemuliaan Al-Quran. Abdul Somad tidak mulia. Abdul Somad sama dengan yang lain, terbuat dari tanah. Yang terbuat dari api angkat tangan. Khalaqtahu min nar, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Kalau ada yang ngaku dari nar, brother iblis. Semua kita dari tanah. Tapi kenapa Abdul Somad malam ini dimuliakan, duduk dengan kiai, diberi kursi? Orang rebut-rebutan nyari kursi, saya dikasih kursi malam. Masya Allah, tabarakallah. Abdul Somad dimuliakan karena ingat beberapa ayat dikeluarkan dari mulutnya. Hanya beberapa ayat saja yang saya ingat, dimuliakan. Apalagi anak-anak saya, 1 juz, 2 juz, 5 juz, SMP 15 juz, SMA 15 juz, 30 juz. Tapi katanya Ustadz di SMP itu berat, tahsinnya lagi, tajwidnya, membetulkan bacaannya. Betul,
Apa kata kiai tadi? Duduk sejenak waktu makan. Ustaz Abdul Somad menghafal Quran ini seperti naik sepeda. Memang kayuhan pertamanya jatuh, tapi kalau sudah lancar dia bisa ngebut. Di SMP mungkin dia macet-macet, di SMA nanti dia bisa kebut. Mudah-mudahan tamat SMA anak-anakku semuanya para penghafal Al-Quran. Apapun karya kalian ke depan, jadi apapun, jadi insinyur, arsitek, menggambar rumah kondominium, menggambar gedung tinggi bertingkat, tapi kalian hafal Quran, kalian tidak akan curang. Semen tidak akan kalian campur dengan tepung. Kalian menjadi pejabat negara, kalian tidak akan mark up karena kalian hafal Al-Quran. Dalam kepala kalian ada, tercatat, teringat, terhafal, terbaca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Banyak orang yang melakukan dosa itu dia tidak ingat mati. Dia pikir hidup ini, hidup hanya sekali, buatlah dosa sampai mati. Tapi kalian tidak begitu cara berpikir kalian. Kalian berpikir hidup ini hanya tempat persinggahan semata. Nanti sampai masanya akan mati. Dan setelah mati kalian akan dihidupkan lagi. Karena dalam kepala kalian ada Al-Quran selalu berkata. Kalian ulang sehari 2 juz. 1 bulan kalian khatam 2 kali. 1 tahun kalian khatam 24 kali. Berapa kali kalian baca? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Akan bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun in kana illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Semuanya akan dihadirkan, akan dikumpulkan, akan didatangkan di hadapan Allah. Yaumal taffatis saqu bisaq. Pada hari itu betis bertemu dengan betis, sama-sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu kalau ingin anaknya baik, tidak makan haram, tidak berzina, tidak pacaran, solusi terakhir benteng adalah Darul Quran Mulia. Setuju apa enggak setuju? Terserah, yang enggak setuju ya enggak apa-apa. Lihat aja anaknya nanti. Alhamdulillah, mana ada anak Darul Quran pacaran? Orang kampusnya beda. Tadi saya tanya, sekelas enggak mereka ini? Enggak Pak Ustaz. Sekarang kok mereka dekat-dekatan? Malam ini aja. Itu pun ada meja di antara kita. Habis acara ini mereka pulang semua. Kalaupun mau lirik-lirik paling sekarang mereka lihat. Udah habis itu pulang. Anak ada di luar sana dari rumah pergi ke kampus pakai jilbab. Pergi ya papa, pergi ya mama, berangkat dah mama. Sampai di jalan pacar sudah nunggu. Dengan knalpot yang baru saja dikhitan. Menggelegar suaranya, cabut pergi ke mall. Adinda dikasih minum, hilang ingatan karena pantat botol sudah disuntik. Diisi macam-macam bius, hilang ingatan. Kehormatan hilang, tak ada harga diri. Hidup yang sekali, hidup tak bermakna. Di saat akad nikah paling sakral, paling mulia, yang mestinya orang tua tersenyum. Sudikah engkau menikah dengan anakku? Iya ayah. Aku nikahkan kau dengan anakku dengan mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Itu kalau menantunya alumni Darul Quran Mulia. Tapi dapat mantu anak fang. Ampun. Kalau anak Darul Quran Mulia cium ayah sehat, mama sehat, calon bapak mertua, calon ibu mertua, sungkem. Dapat anak. Hai guys, gimana kabar lo? Hancur dunia persilatan. Tidak ada jalan lain memperbaiki anak-anak kita, menjaga bangsa kita. Gimana mau jadi bangsa yang bisa bersaing dalam dunia global? Nanti tidak akan ada lagi visa-visa bisnis, tidak akan ada lagi surat-surat izin, karena kita sudah trade perdagangan global internasional, pasar-pasar. Sekarang orang Vietnam sudah kursus nyetir pakai bahasa Jawa. Vietnam sudah kursus nyetir pakai bahasa Jawa. Artinya apa? Mereka akan datang menyerbu 2-3 tahun akan datang menyerbu Jakarta, Bandung, Bogor, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Mereka akan mendaftarkan diri sebagai driver. Jangankan yang insinyur, jangankan yang doktor, jangankan PhD Doctor of Philosophy, jangankan dokter, untuk jadi supir pun akan bersaing dengan negara-negara ketiga. Lalu kita akan jadi apa? Tanah punya kita, bumi punya kita,
tapi kita akan menjadi tamu di negeri sendiri kalau tidak dijaga. Makanya tema kita malam ini, jaga NKRI. Dengan cara apa? Serius belajar. Dan mata anak-anakku ini kelihatan mata-mata yang serius. Di tempat lain saya ceramah tidur. Di sini padahal mereka berat. Ustaz Abdul Somad di sini berat belajarnya. Mereka jam 4 sudah bangun, betul? Komplain, bukan jam 4 Ustaz, jam 3 kami bangun. Ustaz Somad dulu emangnya pernah juga di pesantren? Pernah. Selesai Pak Ustaz? Hampir. Berat gak dulu Ustaz? Oh, anak-anakku masih lumayan, ada perempuan. Tempat saya dulu sekolah gak ada perempuan. Ngelihat perempuan cuma hari Ahad aja. Itu pun nenek-nenek jenguk cucu. Gak ada perempuan. Hari Ahad itu hari yang paling membahagiakan karena banyak tamu datang. Teman-teman itu tamunya, Masya Allah, ada yang bawa rambutan, ada yang bapaknya bawa bumbu pecal. Mana yang pelit-pelit kami tandai. Ini pelit. Awas nanti malam lemarinya kami bongkar. Tapi anak-anak Darul Quran Mulia orangnya baik-baik, soleh-soleh, bukan macam Ustaz Somad. Kalian akan jadi doktor insya Allah. Beda sama Ustaz Somad, cuman LCMA aja. Abdul Somad LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak Darul Quran Mulia. Kalian berprestasi. Penyesalan yang mendalam adalah ngapa dulu tidak belajar yang benar dan betul. Kalau bolehlah umur ini diulang kembali. Hai Abdul Somad, maukah engkau diulang muda lagi? Mau. Mau jadi apakah engkau? Ingin menjadi penghafal Quran, ingin menjadi hafiz, ingin menjadi alumni pesantren. Makanya orang tua mesti balas. Dulu saya nggak tamat pesantren, dulu saya nggak hafal Quran. Anak saya mesti tamat pesantren, anak saya mesti hafal Quran. Amin. Mesti begitu. Kemarahan dalam diri itu mesti dibalaskan. Ini ada kakak kelas saya di Mesir, ada anaknya sekarang di Darul Quran. Satu angkatan dengan saya, sama-sama di IAIN dulu, Institut Agama Islam Negeri, anaknya di Darul Quran. Hari ini kami reuni ayah-ayahnya dan reuni pula anak-anaknya. Dan nanti kita berharap di sini bertemu dengan kiai, di sini bertemu dengan sahabat saya, di sini bertemu dengan anak-anakku. Nanti juga kita akan bertemu dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun usia Darul Quran Mulia, Ustaz Abdul Somad diundang tausiah. 13 tahun. Nanti di usia yang ke-30 tahun diadakan reuni akbar alumni seluruh Nusantara Darul Quran Mulia. Siapa penceramahnya? Abdul Somad juga. Mungkin sebagian bapak-bapak udah meninggal. Sebagian ibu-ibu pun udah ada yang mendahului. Saya masih tetap hidup. Kenapa? Ya karena doa alumni. Mereka berdoa, ya Allah, kami nanti mau ada acara reuni akbar yang ke-30 tahun, ke-40 tahun penceramahnya Abdul Somad, ya Allah. Amin. Banyak yang nggak mau ngamin kan? Siapa yang nggak bahagia? Hari ini mereka duduk di bawah, biasa sederhana, tapi nanti ketika alumni reuni akbar yang ke-40 tahun, mereka sudah duduk pakai jas, pakai dasi. Ngangguk, tapi yang dianggukkannya kita nggak tahu. Masya Allah. Itu siapa itu Pak yang ganteng pakai jas di sana? Oh itu alumni Darul Quran Mulia. Apa titelnya sekarang? PhD, Doctor of Philosophy. Dari mana? Cambridge University. Dari London. Masya Allah. Ngapain di London? Nggak ada, jalan-jalan aja. Kuliah dia belajar. Masa iya dari pesantren bisa? Loh, kami kan ijazahnya SMA Ustaz, Dignas. Pakai bahasa Inggris, luar biasa. Otaknya Inggris, tapi hatinya tetap Al-Quran, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba pas Ustaz Somad sedang ceramah acara reuni akbar, masuk angkot satu. Keluar dari angkot, siapa itu? Supir angkot. Ngapain dia kemari? Dia alumni Darul Quran juga. Buat jatuh martabat Darul Quran aja. Masa supir angkot? Ustaz jangan sepele. Supir angkot rezekinya halal daripada koruptor. Terus kok bisa dia supir angkot? Memang dia supir angkot Ustaz, tapi seluruh angkot di Indonesia dia ketuanya. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa?
Kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang di kepalanya ada Al-Quran. Setuju apa enggak setuju? Kalau mau melihat NKRI 20 tahun akan datang, lihatlah anak SMA yang sekarang. SMA sekarang berapa tahun SMA? 3 tahun kalau naik tiap tahun. Masih ada yang nggak naik kelas zaman sekarang? Yang sekarang SMP kelas 1, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, S1 4 tahun. Maka kalau mau melihat bagaimana pegawai Pemprov, pemerintahan provinsi, Pemda, pemerintahan daerah, Pemko, pemerintahan kota, DPRD, legislatif, yudikatif, kalau mau melihat bagaimana Indonesia NKRI 10 tahun akan datang, lihat yang SMP kelas 1 sekarang. Kalau kelas 1 aja udah sakau, kelas 1 SMP udah sakau, kelas 3 error, kelas 10 hang. Gimana nanti masa depan Indonesia? Tapi dia bisa juga jadi anggota dewan. Kenapa? Dia main sebar duit, dia beli itu suara orang miskin, akhirnya terpilih menjadi ketua anggota legislatif sidang paripurna dalam keadaan sakau nih. APBD kabupaten kita untuk ini sekarang tuh dipukulnya kepala wakil mati. Indonesia akan dijual. Kita tidak lagi bangga menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sekarang kita bangga berkata tanah airku, tanahnya punya kita, airnya punya kita. Tapi kalau tidak kita jaga NKRI, tanahnya digarap orang, airnya dijual orang. Kita cuman jadi apa? Pembeli, konsumtif, bukan jadi produsen. Ini jangan sampai nanti lagu kita pun berubah, na'udzubillah. Makanya siapa yang bisa menjaga NKRI? Anak Darul Quran Mulia kalau ikut tes polisi, lulus apa enggak lulus? Lulus. Di tes fisiknya sehat, dadanya sehat. Mereka yang di luar sana jam 12 cabut, pas diperiksa dada, mohon maaf pak, anak bapak nggak lulus. Kenapa? Dada berawan, telinga bekas anting. Nggak terelakkan karena pergaulan luar biasa. Anak yang baik, anak yang sopan, anak yang santun, kalau dipengaruhi oleh lingkungan, lama-lama berubah apa nggak berubah? Berubah. Ustadz kok tahu? Ustadz pernah merasakan. Ustadz dulu nggak merokok, tapi karena banyak kawan-kawan, Mat, merokok? Tidak. Bencong. Oh, bangkit. Apa kau bilang? Aku kalau nggak merokok bencong. Mari. Lingkungan pengaruhnya besar. Tapi di sini mereka bukan bersaing asap rokok, mereka bukan bersaing narkoba, mereka bukan bersaing pacaran, mereka bukan bersaing motor, mereka bukan bersaing malam mingguan, tapi mereka bersaing hafalan. Kamu sudah berapa juz? Saya sudah 4 juz. Kamu? Juz mangga, juz melon, juz. Inilah yang akan menjaga NKRI. Jadi nanti kalau ada orang yang bertanya, siapa tausiah tadi malam? Ustaz Abdul Somad. Apa judulnya? Menjaga NKRI. Terus isinya? Enggak tahu, pokoknya itulah kata dia tadi malam. Kalau mau NKRI tetap ada 20-30 tahun akan datang, serangan dari luar kita tetap kuat, maka salah satu penjaga itu adalah pondok pesantren. 10 November hari apa? Hari pahlawan. Kenapa 10 November itu ditetapkan sebagai hari pahlawan? Karena 10 November meledak perang di Surabaya melawan agresi Belanda. Betul. Pontang-panting itu Belanda lari dikejar arek-arek Surabaya. Yang tinggal cuman durian Belanda. Orang Belanda sudah pulang semua ke Amsterdam. Tapi banyak orang lupa. Apa yang dilupakan orang? 10 November semua tahu. Ada yang dilupakan orang. Apa dia? Asbabun nuzul 10 November. 10 November itu ada asbabun nuzulnya. Kenapa orang bergejolak perang 10 November? Kenapa orang Surabaya berani mati? Kenapa orang Jawa Timur berani mengejar Belanda? Karena bagi mereka matinya mati syahid. Iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Siapa yang mengeluarkan fatwa mati syahid? Ulama. Dikeluarkanlah fatwa oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, resolusi jihad tanggal 22 Oktober.
Oktober yang ditetapkan 22 Oktober sebagai hari santri. 10 November, betul, itu ledakannya 10 November. Tapi dari mana orang bisa semangat? Siapa yang membakar saat itu? Semangat yang luar biasa. Ulama mengeluarkan fatwa, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Siapa ulil amri? Ulama yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Keluar fatwa ulama, siapa yang berperang melawan penjajah Belanda kafir, maka matinya mati syahid, maka surga di depan mata mereka. Siapa yang mati syahid, tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk surga. Berteriak mereka, takbir, lari Belanda itu pontang panting, habis mereka semua. Jadi kalau bercerita tentang NKRI, siapa yang paling berjasa memperjuangkan NKRI kalau bukan anak-anak pesantren? Makanya kalau ada orang sekarang mencurigai, wah ini anak-anak pesantren ini nggak cinta NKRI, baca sejarah brother, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kata siapa itu? Presiden Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, sudah dapat surat tilang. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang jam 9:15. Ternyata saya sudah bicara 45 menit. Ternyata bicara di depan para ahli Al-Quran itu tak terasa waktu mengalir. Karena setannya nggak ada. Kadang dengar ceramah itu lama itu kan ada setan. Saya sangka di pesantren, Ustaz kalau ceramah di pesantren nanti pasti santrinya tidur karena makan tahu tempe. Ustaz nanti kalau ceramah di pesantren pasti santrinya tidur karena capek, kurang gizi. Siapa bilang? Saya ceramah dari ujung ke ujung semuanya matanya. Sudah semua. Kenapa demikian? Karena dalam kepala mereka Al-Quran, maka setan jauh dari dia. Apa kata setan? Enti kalau nggoda yang sana aja, yang ini jangan, itu Quran kepalanya. Yang itu apa isi kepalanya? Koran. Bagaimana menurut Ustadz tentang kebijakan baru, yaitu nikah minimal harus 19 tahun dan harus ada sertifikat siap nikah terlebih dulu dengan mengikuti pelatihan 3 bulan. Saya bicara masa depan Indonesia, dia cerita nikah. Kalau saya tahu nikah itu lebih banyak baiknya daripada mudaratnya, kalau saya tahu nikah cepat itu bagus, pagi khitan, siang nikah. Tapi tentu Nabi juga bersabda, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah? Ba'ah artinya al-qudrah, mampu secara finansial. Adik-adik, anak-anakku sekalian, kalian sekolah, kakak kelas kalian banyak sekarang. Ada di Turki, ada di Mesir, lebih 15 alumni Darul Quran Mulia di Kairo, Mesir. Saya waktu ke Mesir, anak-anak Mesir, adik-adik kelas nanya, Ustaz, kami gimana kalau nikah atau kuliah Pak Ustaz? Kuliah sambil nikah. Terus makannya gimana? Subsidi silang. Kamu dapat kiriman kan? Iya. Kamu dapat kiriman? Iya. Gabungkan APBD-nya. Cari yang siap dari nol. Di pom bensin dong Ustaz. Adinda, AA kan lagi belum kerja nih. Siap nggak makan sehari denganku? Jangankan makan sehari, Senin Kamis aja kita puasa, kata dia. Tapi jangan lama-lama, kata dia. Nah, oleh sebab itu perlu kesiapan mental. Masalah perlu sertifikat sebelum nikah, ini memang dari dulu saya ngomong ke Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dulu, namanya Pak Dr. Asyari Nur. Pak Dokter, ini sekarang banyak laki-laki nggak ngerti masalah nikah, dikit-dikit marah, satu hari sampai jatuh tolak 5. Pagi kopi terdatang lambat datang, tolak 1. Sambal terlalu pedas, tolak 2. Gulai kurang garam, tolak 3. Nggak ngerti dia masalah nikah. Jadi Pak, kata saya waktu itu, gimana kalau kita buatkan 20 SKS, orang yang mau nikah ini dibuatkan kursus pranikah. Setelah dia ngerti masalah pernikahan, akidahnya mantap, bisa jadi imam, baru dia boleh nikah. Aku setuju. Jadi program ini tinggal diisi saja, dibuatkan. Tidak boleh menikah sebelum ikut kursus bisa baca Quran. Setuju? Supaya dia bisa jadi imam. Bayangkan kalau suaminya tamat Darul Quran Mulia, Masya Allah. Di tengah malam itu dia akan membangunkan istrinya. Wake up my darling, wake up my honey. Karena dia tiap malam tahajud di Darul Quran. Dia pun sholat, Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allahu akbar. Kata makmumnya, loh kok cepat banget. Begitulah kalau suaminya alumni Darul Quran Mulia. Tapi kalau yang nggak lulus sertifikat tadi, Allahu Akbar, Sampai salam nggak bunyi. Imam silent. Nauzubillah. Tapi masih syukur masih mau tahajud. Nah, jadi ini kita isi saja. Pelatihan 3 bulan bagus, tapi isinya harus diisi dengan pesan-pesan Islami. Suaminya pandai baca Quran, suaminya mesti sholat, ngerti masalah hukum tolak rujuk li'an khulu, ngerti masalah pembagian harta warisan. Ini banyak sekarang anak-anak kita yang perempuan ditipu, dibodohi sama suami yang nggak ngerti agama ini. Istriku, sejak kamu jadi suami, sejak kamu punya suami aku, maka segala surat tanahmu, surat mobilmu, semuanya milik aku, karena sorgamu di bawah tapak kakiku. Ini pembodohan luar biasa. Oleh sebab itu 3 bulan pelatihan ini harus diisi dengan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keagamaan. Maka ini bagus sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga antum selalu dalam lindungan Allah ya. 2150 santri mendoakan saya, menembus pintu-pintu langit. 2150 santri mendoakan, dari yang kecil-kecil tadi. Yang kecil-kecil malah manggil Ustaz. Ya kan? Anak-anak yang tak berdosa itu. Afwan Ustaz mau nanya, gimana hukumnya akhwat sholat pakai baju gamis, sedangkan familiarnya suka pakai mukena? Mukena itu cuma ada di Indonesia. Di Mesir nggak ada mukena. Antum capek nyari mukena di Maroko, nggak akan ketemu. Jadi pakaian dalam Islam itu tidak diatur oleh fashion, style, tapi yang diatur adalah sifatnya. Sifat pakaiannya longgar, menutup aurat, maka dia sudah boleh dipakai untuk sholat. Tidak dilihat kainnya, walaupun kainnya terbuat dari jeans, kain jeans, tapi longgar. Kainnya jeans tapi longgar, lebar, karena tidak diatur kainnya terbuat dari apa. Oh, nggak boleh pakai jeans Pak Ustaz, sholat pakai jeans nggak batal. Mana dalilnya? Ini minal jinnati wan nas. Ya, nggak benar ini. Nah, jadi jin yang nggak boleh itu kan jin sempit. Jin sempit yang sampai darahnya pun nggak mengalir. Dipakai jam 8, jam 9 pucat, tertahan darah, sampai menjerit itu paha. Tolong, tolong, itu yang nggak boleh. Coba lihat pakaian perempuan Jepang, kimono. Kalau ada orang Jepang masuk Islam mu'alaf, sholat dia pakai kimono, tertutup semuanya, longgar, sah sholatnya. Begitu juga dengan waktu saya dulu ceramah tinggal di hotel waktu di Taiwan. Sebenarnya saya mau ngasih tahu saya ceramah di Taiwan. Jadi saya lihat di dinding hotel itu ada gambar perempuan Cina, saudara kita Tionghoa, tapi yang zaman-zaman dulu ternyata bajunya panjang. Nonton nggak sinetron Siluman Ular? Itu bajunya panjang. Lama saya perhatikan, tinggal pakai jilbab aja dia, panjang, longgar, tutup aurat. Tinggal pakai jilbab aja sah untuk sholat. Ya, jadi agama Islam. Ya ayuhan nabi, wahai Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan yang beriman. Bagaimana? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Panjangkanlah kain. Karena dulu mereka orang jahiliyah pakai kain, kepalanya ditutup, lehernya kelihatan. Pakai ke bawah tapi betisnya kelihatan. Turun ayat, turunkan leher tutup dan betis tutup sampai bawah. Maka sholat dia dengan demikian, sholatnya sah. Nah, ini tentang masalah menutup aurat. Apa ancaman bagi orang yang mengabaikan hafalan Quran? Sebagai peringatan bagi para hufaz untuk selalu menjaga hafalannya. Orang yang melupakan bacaan Quran nanti bangkit di padang mahsyar giginya hilang dalam keadaan ompong. Tapi hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah. Tapi hadis yang kuat tentang menyia-nyiakan hafalan Quran adalah termasuk bagian dari menyia-nyiakan agama Allah.
Karena kata Nabi, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. In tamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada. Kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran wa sunnati. Maka siapa yang menghafal Al-Quran berarti dia sudah menegakkan agama Allah. Dan siapa yang melupakan berarti dia sudah merobohkan agama Allah. Oleh sebab itu, jangan gara-gara ini malah jadi takut menghafal Quran. Justru hafal terus dan terus mulazamah, terus istiqamah, ulangi hafalan, jaga hafalan, jaga pandangan mata. Syakautu ila Waqi'in, aku melapor kepada Imam Waqi' su'a hifzi, tentang hafalanku yang jelek. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, Imam Waqi' memesankan padaku tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Tak mungkin Allah memberikan hafalan Quran pada orang yang kepalanya banyak perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, ghaddul basar, tundukkan pandangan, jaga kehormatan, kemuliaan. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati hafalan anak-anakku sekalian. Amin. Ya Allah, amin. Apa pendapat, bagaimana tanggapan Ustadz tentang kaum Freemason? Freemason Yahudi. Tidak membawa agama, tapi yang dibawanya adalah pemikiran, pluralisme, semua agama benar, semuanya selamat. Jangan tanya akidahnya, yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan. Jangan tanya agama, jangan tanya akidah. Dalam Islam justru lain asyrakta, kalau kau syirik, la yahbatanna amaluka, semua amalmu tidak bermakna. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal kamu nanti akan didatangkan, ini sedekahmu, ini wakafmu, ini infakmu, tapi kemudian dijadikan amal itu haba'am mansura, seperti debu yang dihembus angin. Dalam Islam pokok pangkal pertama yang penting adalah akidah. Dalam Islam baik pun orang kalau akidahnya tidak benar. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Laki-laki kalau mau mencari perempuan yang dilihat agamanya, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4, 5 liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, beautiful. Tapi yang dipandang, coba lihat yang keempat, fazfar bidzatid din, lihatlah agamanya, taribat yadaka, kau akan selamat. Perempuan kalau memandang laki-laki, walinya, bapaknya, kakeknya, abangnya, adiknya, pandang laki-laki apa? 2, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau lihat ada laki-laki baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan anakmu, adikmu dengan dia. Yang pertama dilihat dari laki-laki, agama. Yang dilihat dari perempuan, agama. Jadi sekarang kalau ada Freemason mengatakan agama nggak penting, yang penting dia orangnya baik, yang penting gajinya besar, yang penting mobilnya mewah. Oh, nggak bisa begitu. Iya kalau mobilnya cash, kalau kredit. Ustadz, jika kita punya utang, wah ini udah cerita utang nih, belum dibayar. Ketika kita ingin membayarnya, kita tidak tahu di mana orangnya berada. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita untuk membayar utang tersebut? Cari dia. Di mana nyarinya Pak Ustadz? Google.com. Sekarang dengan adanya teknologi mudah sekali mencari. Saya berapa kali cari teman SD, teman sekolah, teman pesantren, saya cari di FB ketemu. Efek positifnya bisa silaturahim, tapi ada juga efek negatifnya. Banyak yang CLBK. Cucian lama belum kering. Tadi saya buat undangan reuni. Ustaz Somad tolong umumkan acara reuni anak SMEA. Hai saudara-saudara alumni SMEA sekolah anu, jangan lupa hadiri reuni pada tanggal sekian. Reuni tetap sambung silaturahim. Awas, jangan CLBK, waspadalah. Nah, oleh sebab itu reuni-reuni bagus, iya kan? Iya kata anak Ustaz. Nah, cari dia. Kalau sudah dicari nggak juga ketemu ahli warisnya, ternyata dia sudah meninggal, anaknya ada, bayar ke anaknya. Anaknya juga nggak ada lagi Pak Ustaz. Maka hitung berapa hutangmu dulu. Hitung menurut harga emas tahun 80 1 gram berapa. Kalau 1 gram sekarang 500.000, ikut. Dulu kamu utangnya berapa? Kalau dihitung emas 2 gram Pak Ustadz, waktu itu berapa? 25.000. Sekarang 2 gram emas sudah 1 juta. Jangan bayar 25.000. Karena 25.000 sekarang dengan dulu inflasi. Harga tidak stabil, yang stabil itu emas. 2 gram dulu, berarti 1 juta sekarang. Bayarkan. Kemana bayarnya? Lembaga yang dinikmati orang banyak. Di mana itu Pak Ustadz? Yang paling berkah para penghafal Quran, serahkan ke Darul Quran Mulia untuk pembangunan masjid. Kalau Darul Quran mau nerima, bisa jadi Darul Quran Mulia nggak mau nerima. Pak, saya mau membayar hutang. Sudah kamu cari? Sudah. Hutang apa ini? Dulu Pak. Hutang apa? Saya malu mau cerita. Masalah apa? Dulu makan bakwan sering bayar. Kalau cuma bakwan jangan bawa ke Darul Quran. Terlalu kecil brother. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak.
Apa itu? Panti asuhan, pondok pesantren, pembangunan masjid, panti jompo. Bagaimana mengurangi kemaksiatan yang sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi karakter, sudah menjadi perbuatan kebiasaan. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa, terbiasa. Kalau terbiasa bangun jam 3, setelah itu sholat tahajud, habis itu sholat witir, habis itu ngapal, habis itu ngulangi hafalan, habis itu tahsin, habis itu, maka dia akan terbiasa. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah terbiasa buat dosa, maka perbuatan yang pertama mesti dilakukan adalah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Setelah itu berjamaah buat komunitas, komunitas eks tatu, mantan petatu, komunitas jembloan fisabilillah, komunitas biker subuhan, komunitas banyak, buat komunitas. Karena serigala akan menerkam kambing yang melepaskan diri dari jamaah. Alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Setelah itu sering-sering lihat orang sakit, sering lihat orang mati, melihat liang kubur. Kalau perlu liang lahat itu dipoto, dijadikan wallpaper, jadi supaya ingat terus. Menyikapi konflik Suriah, ketika kita berdoa, kita harus berdoa seperti apa? Soalnya perang melibatkan pihak yang sangat banyak, kita tidak jelas. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, tolonglah saudara kami orang Islam muslimin. Waqdulil kafarata wal musyrikin, hinakan orang kafir dan orang musyrik. Allah mansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Rohingya wa fi Uyghur. Doanya begitu, minta tolong hamba-hamba Allah yang teraniaya. Dan jangan sangka Allah itu robot. Nah, ini perlu akidahnya benar. Masa iya Allah tak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana orang betul, mana orang batil? Jadi jangan sangka salah, nanti salah alamat doa saya Pak Ustaz. Enggak, minta sama Allah menolong mustad'afin yang teraniaya, Allah menolong orang yang lemah, Allah menolong orang yang terzalimi. Sudah muncul Imam Mahdi. Apa betul Pak Ustaz? Ketika Habib Umar bin Hafiz datang 2 tahun yang lalu, kebetulan saya ikut dialog, diminta sebagai pembawa acara. Ada yang nanya, Habib Umar, ya Imam Mahdi udah lahir apa belum? Kata Habib Umar, ente nggak perlu cari-cari kampungnya di mana, dia udah lahir apa belum, di rumah sakit mana, tahun berapa. Yang perlu dipersiapkan adalah iman dan amal soleh supaya bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, salam malam Jumat, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini. Siapa yang menghafal awal 10 surat Al-Kahfi di Darul Quran Mulia, mereka bukan menghafal awal Al-Kahfi, ujung Al-Kahfi, bukan cuma malam Jumat, tiap hari mereka membaca. Maka andai datang nanti mengaku-ngaku Imam Mahdi, datang nanti Dajjal, maka yang paling bisa membedakan insya Allah anak-anakku dari Darul Quran Mulia. Amin. Kenapa mereka bisa membedakan? Karena mereka diberikan cahaya oleh Allah. Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan cahaya maka tak mungkin dia bisa membedakan. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa min yasari nura min amami nura min khalfi nura min fawqi nura min tahti nura. Kenapa minta cahaya? Supaya bisa membedakan mana Al-Masih asli, mana Al-Masih Dajjal, mana Imam Mahdi, mana Imam Mahadi. Banyak sekarang ngaku-ngaku Imam Mahdi, macam-macam bentuknya. Minta baiat, baca tuh di koran. Coba cari nanti di internet, ngaku Imam Mahdi. Banyak sekali. Baik di Imam Mahdi internasional maupun Imam Mahdi lokal. Iya, ada itu. Tawaf dia di Makkah, minta baiat di samping Ka'bah, ditangkap sama polisi Masjidil Haram. Masa iya Imam Mahdi bisa ditangkap? Tentang Al-Quran dan musik, saya pernah baca tulisan semakin banyak musik, semakin banyak lagu musik yang kita hafal, semakin banyak hafalan Quran kita yang hilang. Apa betul itu Pak Ustadz? Musik yang melalaikan. Wa minan nasi man yashri lahwal hadis. Ada sebagian manusia membeli lahwal hadis. Lahwal hadis yang dimaksud itu kata Imam Mujahid. Mujahid itu murid dari Imam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah murid Nabi Muhammad SAW yang banyak riwayatnya dalam tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Murid Ibnu Abbas itu Mujahid, Ad-Dhahhak, Ikrimah, paling banyak riwayat. Karena doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Makanya disusunlah tafsir Tanwirul Miqbas, kumpulan tafsir Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Nah, apakah musik bisa melalaikan hati dalam Al-Quran? Dari Al-Quran? Ya. Karena kalau orang hafal lagu, itu pasti terngiang-ngiang dia. Saat mau tidur malam, ayatnya kalah. Yang diingat itu musik pas mau tidur malam. Dia terngiang-ngiang. Sampai nanti pas mau sakratul maut pun bisa. Oleh sebab itu maka, tapi kalau lagunya lagu religi, lagu solawat, lagu yang mendekatkan kepada ingat mati, yang searah sejalan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri pun dibaca dengan lagu. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang baca Quran lurus-lurus saja, tidak ada lagunya, bukan golongan kami, kata Nabi. Makanya para ulama membolehkan memasukkan bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras. Itu tadi qori kita, itu kan pakai lagu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pakai lagu. Gimana baca Quran enggak pakai lagu? Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai lagu. Yang enggak boleh itu lagu yang mengajak pada perbuatan maksiat, selimut tetangga, cinta satu malam. Apa ini lagu? Mengajak pada perbuatan zina. Tapi kalau lagunya ingat mati, lagunya mengingatkan kepada Rasul, lagunya pula Al-Quran, Allahumma rahamna bil Quran, itu ada lagunya. Azan nanti pakai lagu, azan itu pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai lagu. Gimana azan nggak pakai lagu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan azan, ngamuk. Jadi jangan sampai anak-anakku mendengarkan lagu-lagu musik-musik yang melalaikan dari Allah, karena dia akan membuat terngiang-ngiang dalam telinga, mengigau di waktu malam, bahkan lagu. Jangan. Tapi insya Allah kalau di pesantren, insya Allah dia selamat, karena dia tidak pakai handphone, dia tidak nonton TV. Kalaupun menonton, hanya tontonan yang bisa dijadikan sebagai tuntunan. Sedangkan yang melalaikan tidak mungkin. Tolong nasihati kami para santri. Udah dari tadi nasihat terus. Tentang bahaya pacaran. Gimana mau cerita bahaya pacaran? Orang lihat perempuan aja enggak. Lihat perempuan aja pas saya datang ini. Makanya banyak yang berharap saya sering-sering datang. Sering-seringlah datang ke sini Ustaz, biar kami bisa ketemu lagi. Oke, kita bicara sebagai orang yang dewasa, bukan anak-anak. Laki-laki membonceng perempuan, pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Maaf, beribu maaf Pak Kiai, mungkin tidak sopan, tapi saya perlu ceritain itu anak-anak kita. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau hamil yang melahirkan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hilang kehormatannya laki-laki apa perempuan? Perempuan. 9 bulan 10 hari kemana-mana, perempuan. Laki-laki enak aja. Tertulis di botol, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oleh sebab itu jangan pacaran, karena kalian yang rugi. Laki-laki ini enak aja deh. Oleh sebab itu maka, tapi kalian yang laki-laki ingat, kalian yang sekarang mempermainkan perempuan, 20 tahun lagi kalian akan punya anak perempuan. Anak kalian perempuan, istri kalian perempuan. Hati-hati, hati-hati. Apa yang kalian lakukan hari ini akan berbalik kepada kalian di masa akan datang. Waspadalah. Terutama di antara kami ada yang masih terikat dalam pacaran. Mungkin karena belum tahu apa saja bahaya. Sudah kusebutkan. Kalau kau lakukan juga, rasakanlah sendiri. Pertanyaan terakhir. Saya ingin tanya tentang niat saya ingin masang behel untuk merapikan gigi. Setelah saya cek ke dokter, ada kemungkinan harus sedikit mengikir gigi karena tidak cukup ruang. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini? Merubah yang tidak layak menjadi layak, boleh. Merubah yang tidak normal jadi normal, boleh. Ada jenis-jenis orang yang punya gigi, kalau dia senyum kita malah takut. Hehe, gitu. Yang begitu itu boleh dia robah. Tapi yang sudah bagus, yang sudah normal, malah diotak-atik sehingga menjadi abnormal, masuk dalam kategori 5 hadis riwayat dari sahabat Nabi as-sahabi al-jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. La'anallahul wasimat, Allah melaknat tukang buat tato, wal mutasimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut. Ini alis apa bulu mata? Mencabut alis, mengotak-atik alis.
wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, wal mughayyirat, yang kelima, lil husni, merubah ciptaan Allah untuk merasa lebih cantik. Setan mempermainkan dia. Kata setan, masukkan kresek ke wajahmu, dagu panjang, isinya kresek. Enggak kresek Ustaz, silikon. Silikon itu kan plastik, kresek. Makanya kalau diperiksa wajahnya itu cuma 5% yang daging, lain kresek. Dagu plastik, hidung plastik. Suntik 2 bulan pertama cantik, masuk bulan ketiga dagu turun, hidung turun. Tinggal lo ambil sapu lidi. Nenek sihir. Sampai ini apa nama yang di ujung ini? Bulu mata. Ini pun plastik juga, lentik, plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Panas. Apa ini? Biarlah engkau cantik karena bekas air wudukmu. Engkau cantik karena cahaya Al-Quran dari matamu. Engkau cantik karena bekas solat tahajud. Siapa yang solat tahajud di waktu malam, cahayanya dijaga Allah sampai di waktu siang. Loh, itu anak alumni Darul Quran Mulia itu kok bercahaya wajahnya? Iya, bekas air wudhu. Emangnya aku tayamum? Oleh sebab itu maka orang yang selalu mengotak-atik wajahnya, robek di sini, suntik di sini, isi di sini, itu dipermainkan setan. Wala udillannahum, aku sesatkan, wala umanniyannahum, aku buat mereka berilusi, berhalusinasi, engkau makin cantik, engkau lebih cantik, engkau lebih cantik. Tapi sebenarnya dia saja yang merasa cantik, orang melihat dia malah takut. Saya melihat orang pakai operasi-operasi itu malah wajahnya mengerikan, menakutkan. Coba lihat di internet contoh beberapa artis barat bule yang wajah di hari tuanya amat sangat menakutkan akibat dari merubah-rubah ciptaan. Tapi kalau hanya memperbaiki dari yang tak layak menjadi layak, face off bagi yang kebakaran, nauzubillah, habis kena api, maka dioperasi menjadi layak, boleh, tidak termasuk dalam wal mughayyirat lil husni. Mudah-mudahan kajian kita malam ini menjadi amal soleh insyaallah. Di akhir majlis mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim.